wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tala umruhu wa sarru amaluhu. Rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hakim yang ada di lingkungan PT Skupindo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar saat kita memperoleh kesuksesan, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita memperoleh kegagalan, saat kita memperoleh musibah, kita semakin bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah telah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang diturunkan, yaitu diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain memberikan rahmat bagi alam. Oleh karenanya di dalam buku atau kitab Lisanul Arab dinyatakan apa itu makna rahmat. Rahmat diterjemahkan ar-riqqatu wat ta'affuf, yang bermakna kasih sayang dan lemah lembut. Ini yang dinamakan adalah rahmat. Bagaimana makna rahmatan lil alamin? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tafsirnya dinyatakan makna rahmatan lil alamin, makna rahmat memiliki dua makna. Yang pertama rahmat lil alam, yang kedua rahmat linnas. Ternyata kalau kita coba renungkan, Islam luar biasa sekali. Ajaran Islam, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam menjadi manusia yang bermanfaat. Bahkan ada catatan yang menarik. Kenapa di dalam ajaran Islam kita tidak boleh sembarangan, yaitu membuang sampah? Karena Islam menginginkan kita menjaga kebersihan. Dalam hadis Rasulullah menyatakan at-tuhuru satrul iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka Islam tidak memperkenankan kita membuang sampah sembarangan. Kita bayangkan, karena ulah manusia kita buang sembarangan menjadi banjir. Bukankah Allah telah menegaskan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas? Telah nampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia sendiri. Islam menginginkan kita menjaga ekosistem, tidak boleh menebang pohon sembarangan dan lain sebagainya, sehingga boleh jadi banyak longsor dan seterusnya. Inilah yang kita renungkan, Islam memberikan rahmat bagi alam. Bahkan alam itu bukan hanya tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang. Rasulullah mencontohkan, bahkan Rasulullah melarang kepada kita ingin buang hajat besar maupun kecil. Umpamanya ada di tengah lapangan, tidak ada rumah di sana,
maka Rasul melarang kita buang hajat di lubang-lubang yang ada di lapangan, yang ada di tanah tersebut. Apa sebabnya? Likulli syai'in hikmah, likulli syai'in sababa. Karena boleh jadi di tempat lubang-lubang tersebut banyak hewan-hewan, binatang-binatang. Islam memberikan rahmat bagi alam, termasuk untuk hewan. Bahkan ada penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim dari Jerman dalam kampus yaitu University Hannover University telah menyimpulkan, karena ada dua anggapan bagaimana cara penyembelihan yang baik, apakah cara Islam atau cara orang Barat, cara orang Eropa. Kalau dengan cara Islam, Rasul memberikan contoh untuk menyembelih hewan, baik sapi, kambing dan lain sebagainya, yaitu untuk menajamkan pisau kita. Kemudian uratnya pun yang 3 harus diputuskan. Nah, menurut orang-orang Barat penelitiannya, dia menyatakan bahwa kalau dengan cara Islam ini lebih kejam. Bahkan menurut orang Barat yang paling bagus adalah dengan dipingsankan. Sehingga Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim ingin membuktikan yang mana yang benar, apakah cara Islami dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah atau dengan cara orang Barat. Ternyata Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim melakukan uji coba terhadap 2 ekor tersebut, sapi yang ingin disembelih. Dengan penyembelihan cara Islam, dia lakukan, ditaruh 2 chip. Chip yang pertama ditaruh di kepala yang bisa mengetahui apakah hewan yang disembelih itu merasakan sakit. Kalau kita biasa, kalau ada scan kepala kita itu bisa kelihatan. Demikian halnya chip yang ditaruh di dekat kepala yang namanya EEG, elektroencephalograf, bisa merekam aktivitas apakah hewan itu merasakan sakit atau tidak saat disembelih. Ternyata disimpulkan dengan cara yang Islam ketika disembelih, ternyata tidak ada grafik yang naik, masih stagnan beberapa detik. Beberapa detik berikutnya baru turun ke bawah, grafiknya menandakan seolah-olah hewan yang disembelih itu sedang tertidur pulas dan tidak merasakan rasa sakit. Orang Barat bertanya, bagaimana dengan hewan yang ketika disembelih dengan gerakannya yang keras? Itu hanya refleks. Karena kenapa? Uratnya yang terputus, tapi secara tidak langsung menjelaskan tidak ada rasa sakit bagi binatang tersebut dari catatan EEG. Yang kedua, chip yang kedua ditaruh di jantung. Ditaruh di jantung, namanya chipnya itu ECG, elektrokardiogram. Itu yang memberikan gambaran aktivitas jantung ketika setelah disembelih. Ternyata memompa jantung tersebut sangat kencang sekali. Karena memompa jantungnya sangat kencang sekali, apa yang terjadi? Kemudian seluruh darah yang ada di dalam daging hewan tersebut itu tersedot, sehingga terkuras keluar melalui leher yang sudah disembelih, sehingga dagingnya bisa dicermati oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim, itu tidak tersisa darah, sehingga dagingnya menjadi daging yang sehat, daging yang bersih sesuai dengan GMP. Secara sederhananya adalah standar internasional daging yang sehat. Bagaimana dengan uji coba yang cara Barat, dengan distandingkan, dipingsankan, dipukul terlebih dahulu baru disembelih? Ketika disembelih memang seolah-olah hewan yang disembelih itu tidak ada pergerakan yang kencang, hanya sedekedar saja. Ternyata sekilas memang tidak sadis, tapi apa yang terjadi dengan chip yang ditaruh di kepala EEG tersebut, ternyata terekam ada aktivitas grafik yang menaik dan menaik, sehingga disimpulkan bahwa sapi yang disembelih itu merasakan adanya sakit.
Yang kedua, bagaimana chip yang ditaruh di jantung? Ternyata chipnya itu, jantung yang memompanya itu tidak sekencang dengan yang cara Islam. Justru jantungnya itu memompanya lemah. Ketika memompanya lemah, maka seluruh darahnya itu tidak bisa tersedot, sehingga banyak yang menjadi membeku, sehingga banyak bakteri dalam daging tersebut, sehingga tidak sehat daging yang dimakannya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya luar biasa sekali Islam, rahmatan lil alam, rahmat lil alam, bukan hanya tumbuhan termasuk binatang, bahkan linnas, rahmat untuk manusia. Kenapa tidak menggunakan lil mukminin, lil muslimin, tapi linnas, untuk manusia? Islam hadir tak lain bukan hanya untuk umat Islam, orang yang beriman saja, tapi memberikan rahmat untuk non muslim juga. Bukankah Rasulullah menyuruh kepada kita semuanya untuk berperilaku yang baik terhadap tetangga, terhadap tamu, baik muslim maupun non muslim? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Kita disuruh memuliakan tamu kita, kita suruh memuliakan tetangga kita, baik muslim maupun non muslim. Bahkan bagaimana sebelum Rasulullah diturunkan di Arab, ternyata memberikan rahmat untuk wanita. Waktu itu banyak wanita yang baru dilahirkan langsung dikuburkan. Islam datang memberikan rahmat, diangkat derajat wanita, masya Allah, disejajarkan semuanya. Secara sederhana, yang mulia adalah hanya ketakwaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, semuanya. Yang mulia adalah ilmunya, yang mulia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun 2015 ini, bulan Januari sebentar lagi akan kita lewati. Pertanyaan yang sangat sederhana, bagaimana keberadaan kita? Apakah sudah memberikan rahmat untuk alam? Apakah kita sudah memberikan bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan lain sebagainya? Karena kata kuncinya lil alamin. Bahkan Rasulullah pun mencontohkan dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil ternyata bukan hanya bermanfaat untuk bank Islam di negara muslim saja, tapi negara-negara non muslim pun di dunia mereka melirik dan menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam, sistem bagi hasil itu memang rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan lebih baik daripada sistem ekonomi yang lainnya. Terutama ketika Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi, dia nyatakan the death of economic capitalism. Ternyata solusinya adalah ekonomi Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan belum lama ini di tahun 2005 pun ada orang yang beragama non muslim, beragama Katolik, pernah mengarang buku yang judulnya adalah Marketing Syariah. Penulisnya berdua, yang pertama Syakir Sula, yang satu adalah tokoh marketing Asia Tenggara tapi agamanya non muslim. Ketika ditanya oleh salah satu wartawan media cetak, kenapa Anda membuat buku yang bernama Marketing Syariah, apakah Anda ingin masuk Islam? Jawabannya apa? Saya tidak masuk Islam, tapi yang saya lihat adalah Islam rahmatan lil alamin, memberikan rahmat universal. Islam bisa digunakan oleh siapa saja. Bahkan kalau kita renungkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat kita sholat kita bisa renungkan ada ilustrasi likulli sain hikmah, salam. Kita diakhiri sholat dengan salam, tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri, walaupun ini bersifat ubudiyah, ibadah, tapi secara sederhana ada makna secara antropologis. Harapannya kita mengaku sebagai umat Islam
memberikan salam, memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, apalagi dengan ilmu yang kita miliki. Kita bisa belajar, ternyata penemu ilmu yang tentang sesar, bedah-bedah, ternyata diantaranya adalah dari ilmuwan muslim yang bernama Al-Bukasis Abu Qasim Al-Jahrawi. Ilmunya bermanfaat tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi umat manusia sedunia. Kita bisa belajar dengan Ibnu Sina karena dengan keahliannya, karena belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, dia menorehkan karyanya melalui Kitabut Tibb, ensiklopedi kedokteran yang dipergunakan dalam dunia kedokteran modern sampai detik ini, tidak hanya dipakai untuk umat Islam saja, tapi baik manusia secara umum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun bisa belajar dengan Al-Haythami, penemu yang namanya Al-Jabbar, atau orang menyebutnya Al-Jabbar, penemu angka 0 sampai 9, yang sehingga kita memudahkan untuk berbisnis, menghitung uang dan lain sebagainya, yang sangat luar biasa sekali memberikan manfaat. Semestinya kehadiran kita sengaku sebagai umat Islam, yuk bersama-sama, sudahkah kita memberikan manfaat sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan, sesuai dengan keahlian yang kita dapatkan? Afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Apakah kita tidak berpikir, merenung? Kalau kita merenung, kita membuat sesuatu yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karenanya, kalau kita mengaku sebagai Islam, Rasul melarang kita, Rasul marah kepada kita kalau kita kerjanya males-males. Islam tidak menginginkan kita malas-malas, justru gigih, bersemangat. Bukankah Rasulullah dalam hadisnya menyatakan kalau kita bersemangat bekerja, kita mendapatkan rezeki dari Allah sesuai profesi kita apa saja. Saat mendapatkan uang maka mudah kita bersedekah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Dengan ilmu, dengan harta yang kita miliki, kita bisa bermanfaat dengan berzakat, bisa bermanfaat dengan bersedekah. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita bisa ajarkan mereka yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga sangat sederhana kita dikategorikan orang-orang yang bermanfaat. Yakinlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengarungi hidup ini, ingin menggapai sukses hidup di dunia ini, tidaklah mudah, pasti melewati yang namanya ujian cobaan, melewati adanya kegagalan, melewati adanya ujian musibah dan lain sebagainya. Tapi kita bisa belajar, maka jangan berputus asa. Allah telah menyatakan wala ta'asu min rauhillah, jangan kita berputus asa. Yang berputus asa itu bukan orang Islam tapi orang kafir. Makanya kita bisa belajar dengan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim istrinya tidak pernah putus asa. Bagaimana Allah telah tegaskan, abadikan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladina ma'ah. Sehingga kita bisa belajar dengan istrinya Nabi Ibrahim. Di antaranya apa? Bisa kita lihat Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya. Ketika istrinya ditinggalkan, kemudian anaknya Nabi Ismail haus, kemudian kekeringan, tidak bisa disusui itu anaknya. Nabi Ismail tetap menangis. Siti Hajar mencari air dari Sofa ke Marwah 7 kali. Kalau kita mendapatkan kegagalan, jangan berhenti. Semestinya kita belajar dengan Siti Hajar sebelum minimal 7 kali. Kalau kita haji, umroh, kita sa'i tidak 7 kali, maka haji kita, umroh kita menjadi tidak sah. Tawaf pun 7 kali. Semestinya pun kita malu bisa belajar dengan Thomas Alva Edison saat dia ingin memperoleh kesuksesan. Ternyata uji cobanya 1000 kali, gagalnya adalah 999 kali, suksesnya 1 kali. Ingatlah Allah telah menegaskan
kalau kita berupaya bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Yakinlah, kita beli gembok. Saat kita membelikan gembok, pasti ada anak kuncinya. Saat kita mendapatkan masalah, pasti Allah akan berikan solusi untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya di tahun baru 2015 ini, yang bulan Januari sebentar lagi akan melewati kita, semoga kita semakin menjadi manusia yang senantiasa bermanfaat, yang menjadikan Islam rahmatan lil alamin, yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor, di masyarakat, dan lain sebagainya. Semoga ada manfaatnya kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita berdoa, marilah bersama-sama kita merenung. Kalau kita melakukan amal kebaikan, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Kalau ada seorang tua dia baik sama anaknya, insya Allah anaknya pun akan baik terhadap mereka. Kalau pimpinan baik memperhatikan kesejahteraan karyawan pun akan baik maksimal dalam bekerja. Dan seterusnya, yang kata kuncinya, kalau kita sebagai pedagang ingin memiliki pedagang yang setia, maka kita dulu yang baik terhadap pelanggan tersebut, dengan memberikan pelayanan yang prima, tidak mencurangi timbangan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memberikan rahmat lil mu'minin dan rahmat linnas. Allahumma